Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menginventarisir 180 nama yang sempat disebut dalam sidang tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 2010 hingga 2016. KPK akan segera menelusuri keterlibatan nama-nama tokoh tersebut. Lembaga anti korupsi itu juga sudah mengevaluasi apakah nama-nama yang sempat disebut di Pengadilan Tipikor itu akan diproses sendiri oleh KPK atau akan dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Lalu siapa saja yang menjadi target KPK dari 180 nama yang diduga terkait dengan kasus korupsi itu? Apakah KPK akan berani memanggil dan memproses jika ada nama besar yang kebetulan menjadi bagian dari penguasa? Bersama saya Kevin Egan, inilah Prime Time Talk yang bertajuk KPK Incar 180 Nama. Akan membahasnya bersama dengan para narasumber. Telah hadir di studio kami, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Junto. Bung Emerson, selamat sore. Sore, Mas. Dan dari gedung KPK telah bergabung juga bersama kami juru bicara KPK, Febri Diansyah. Bung Febri, selamat sore. Selamat sore Mas, selamat sore Mas Eson. Nama-nama besar ini diantaranya 180 nama yang akan disebut kembali oleh KPK, Bung Febri. Pertama kami perlu sampaikan bahwa 180 nama yang disebutkan pada tanggal 9 Januari kemarin oleh pimpinan itu adalah nama-nama yang masuk dalam list beberapa perkara yang sudah disidangkan. Memang dalam persidangan kasus-kasus tersebut kita menggunakan pasal 55, pasal di sana ada pihak yang ikut serta atau ikut melakukan juga, dan kita akan sudah lakukan listing terhadap nama-nama tersebut. Tentu masih perlu kita pelajari lebih lanjut mana saja yang porsinya memang bisa ditingkatkan pada tahap penyidikan dan mana saja yang lebih berposisi sebagai saksi dalam kasus-kasus tersebut. Kami tidak umumkan 180 nama itu dan kami juga tidak bisa konfirmasi benar atau tidak 15 nama yang disebutkan tadi adalah bagian dari 180 nama yang sempat disebutkan oleh pimpinan KPK. Tapi saya kira informasi publik sudah tersampaikan pada saat proses persidangan terjadi, sehingga masyarakat bisa melihat siapa saja pihak yang ikut serta atau bersama-sama dengan terdakwa kasus korupsi yang sudah ditangani. Baik, kalau misalnya memang tidak bisa dikonfirmasi mengenai nama-nama, mungkin Anda bisa memberitahukan kepada publik mengenai profil-profil dari 180 nama ini. Dominasinya apakah itu dari pejabat pemerintah yang saat ini sudah aktif, ataukah tidak aktif, atau seperti apa sebetulnya, Bung Febri? Ya, tentu saja ada penyelenggara negara, ada pihak swasta, ataupun pihak-pihak lain yang memang diduga bersama-sama dengan terdakwa yang sudah diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan memang perlu dibedakan antara perkara yang sedang dalam proses penyidikan saat ini, seperti kasus IKTP, kita masih proses penyidikan. Berbeda dengan kasus yang disebutkan tadi seperti Senturi, Hambalang, atau kasus-kasus yang lain termasuk kasus di PU Pera yang juga sedang berjalan penyidikannya, tapi juga sekaligus beberapa persidangan sudah selesai. Termasuk juga kasus di Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Nah, ini yang memang perlu kami dalami lebih lanjut. Kami tidak ingin mengumumkan sesuatu yang masih belum didalami lebih lanjut. Baik, saya ke Bung Eson. Apakah ini berarti ada harapan bahwa kasus-kasus yang mungkin sudah tidak terdengar lagi kabarnya ini bisa kembali mengemuka? Ya, satu hal harus dikasih apresiasi KPK ya. Tadi selain dia menyampaikan soal paparan kinerja 2016, dia juga bilang proyeksi 2017 gitu ya. Tadi disebut Febri ada 180 nama. Nah, ini juga kritik kita ke KPK sebelum atau di akhir-akhir di Desember 2016 kita menyatakan bahwa kita agak khawatir KPK itu tangani baru, mengesampingkan atau melupakan kasus-kasus yang lama. Karena tadi penyampaian KPK menarik, dia ada sekitar belasan kasus yang OTT gitu ya. Padahal kalau kita telisik kembali sebenarnya ini ada kasus-kasus lama.
tapi ente belum kerjain atau ente belum selesaiin. Nah, itu yang sebenarnya kita mengingatkan kepada KPK. Nah, syukur tadi Febri sudah sampaikan ada sekitar mungkin 180 nama yang dibidik atau yang mungkin disebut-sebut gitu ya dalam proses persidangan atau putusan hakim yang menyatakan bahwa dia terlibat bersama-sama. Dan memang di catatan ICW misalnya di 2016 lalu paling tidak dari pantauan kita 13 tahun KPK, 13 kasus yang kita nganggap itu belum tuntas gitu ya. Pas 13 gitu ya? Iya, sebenarnya sih bisa dibanyakin lagi tergantung ini. Tapi paling tidak ada beberapa kasus yang disebut-sebut SKK Migas, itu menarik. Saya ambil contoh SKK Migas. SKK Migas hanya kena Rudy Rubiandini sama pelatih golfnya. Sama satu lagi satu perempuan gitu ya. Tapi ada beberapa nama yang disebut bahwa Rudy Rubiandini menerima dari wakil, kemudian dari pihak swasta. Itu sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Di kasus yang agak lama lagi kehutanan, Anggoro Wijoyo dan kawan, SKRT gitu ya, Radiokom itu di kementerian, itu juga ada beberapa nama yang menyebut mantan menteri. Bahwa Anggoro terbukti melakukan penyuapan terhadap mantan menteri atau memberikan sesuatu terhadap menteri, tapi juga belum diproses oleh KPK. Di kasus Akil Mukhtar itu juga muncul. Di kasus Akil Mukhtar kan gini, di putusan pengadilan bahwa disebut Akil Mukhtar terbukti memfasilitasi 15 kasus pilkada. Yang baru diproses oleh KPK paling tidak ada baru 6 dari 15 kasus pilkada itu. Nah, ini sebenarnya nggak boleh dibiarkan. Jadi jangan sampai ya tadi tren yang dilakukan oleh institusi selain KPK, sebut saja mungkin kejaksaan ya, saya bisa katakan itu, ya jadi tangani baru, lupakan yang lama. Gitu. Ini kita nggak berharap KPK melupakan kasus-kasus yang lama yang dan mungkin sejumlah nama-nama yang sudah dihukum tersebut tidak mungkin melakukan kasus korupsinya sendiri kan, begitu ya? Betul. Yang saya ambil contoh lagi kasus yang hanya terdakwanya tunggal atau pelaku tunggal gitu, itu misalnya kasus hibah kereta api. Itu hanya kena Pak Hanya Sumino, mantan Dirjen Perkeretaapian. Di kasus yang lain misalnya PLTU Tarahan hanya Emir Muiz. Padahal beberapa ya tadi korupsi seringkali tidak tunggal, tapi melibatkan kita akan banyak bahas pihak. kemudian apakah KPK memiliki alat bukti yang cukup untuk mengusut nama-nama ini. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa, Prime Talk akan segera kembali.